Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini melimpahkan kebaikannya kepada kita, rahmatnya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini, salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk memulai sebuah pembahasan yang besar, pembahasan yang mulia, dan pembahasan yang penting, yaitu membahas sirah, sejarah dari manusia terbaik, pimpinan anak cucu Adam, pimpinan orang-orang yang bertakwa, pimpinan dari para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sungguh kata Allah, telah ada bagi kalian pada Rasulullah suri teladan yang baik, bagi orang yang berharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Ayat ini
memberikan faedah bahwa harus kita mempelajari dari siro Nabi kita Muhammad SAW. Karena Allah katakan sungguh telah ada suri toladan. Bagaimana kita mau menjadikan beliau sebagai contoh, sebagai panutan. Nah kita tidak tahu sejarahnya. Kita tidak tahu sirah beliau, bagaimana beliau dari lahir sampai meninggalkan dunia ini. Apalagi ditambah dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mi walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia lebih mencintai saya daripada orang tuanya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Bagaimana kita mencintai Rasulullah sementara kita tidak kenal. Kita tidak tahu sejarah hidupnya. Bagaimana dakwahnya. Apa yang beliau dapatkan dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sempurna. Gimana kita dikatakan akan lebih beriman. Akan kuat keimanannya. Sementara kita tidak tahu sejarah yang diutus kepada kita. Apalagi mau menjadikan contoh dalam kehidupan. Maka dari sinilah hanya dengan satu ayat ini dan hadis tadi. Apalagi di sana banyak lagi ayat-ayat yang lain. Iya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan pentingnya kita mengikuti beliau. Kita ambil contoh misalnya, Allah berfirman, "Wa may yuti'illah wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah." Siapa yang taat kepada Rasul maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Bagaimana dia taat kepada Rasul kalau dia tidak tahu Rasulnya? Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala in tuti'uhu tahtadu. Jika kalian mentaatinya kalian akan mendapatkan petunjuk. Gimana kita mendapat petunjuk kalau kita tidak tahu sejarah yang memberikan dan menjadi sebab kita dapat petunjuk? Ini sangat penting. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul ambil. Dan apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Gimana caranya kita mau ambil? Nah kita tidak tahu. Apa yang beliau sampaikan. Dari saat beliau diutus sampai beliau meninggal. Dan apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Gimana kita mau tinggalkan? Nah kita tidak tahu sejarahnya. Kita tidak tahu sejarahnya. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim." Hendaklah hati-hati orang yang keluar dari perintahnya. Akan ditimpakan kepada mereka kesesatan atau ditimpakan kepada mereka siksaan yang menyakitkan. Kalau kita baca-baca ayat ini, kita tidak bisa duduk, tidak bisa tidur. Iya, kalau kita tidak tahu sejarah Rasul. Banyak di sana kaum muslimin, iya, mengaku pengikutnya Rasul. Tapi kalau ditanya namanya, paling dihafal Muhammad. Tidak tahu nama bapaknya, tidak tahu nama kakeknya. Ini masalah. Banyaknya orang di sana tidak tahu pentingnya sejarah Rasul. Makanya banyak orang bersantai-santai. Lebih memilih tidur, lebih memilih main HP. Daripada mendengarkan sejarah Rasul. Padahal ini sangat penting. Kalau kita taati, kita akan mendapat petunjuk. Nah gimana kita taati? Kalau tidak tahu sejarahnya. Iya, gimana kita mau ikuti? Mau menjadikan beliau suri toladan. Sementara kita ini tidak tahu. Susah. Makanya sebagian para ulama rahimahumullah ta'ala menyatakan mempelajari sejarah Rasul. Hidup beliau dari lahir sampai meninggal itu suatu kewajiban.
Walaupun paling rendahnya adalah fardu kifayah. Wajib kifayah. Berarti kan enggak tinggal sunnahnya. Kalau sudah ada yang melakukannya, gugur dosanya saja. Bukan berarti gugur kewajibannya untuk mempelajari. Cuman tidak berdosa. Makanya mempelajari sirah Rasul, sejarah beliau ini hal yang harus. Bersyukur kita kalau ada yang membukanya. Bersyukur kita kalau ada yang memberikan pelajaran tentangnya. Karena ini pelajaran yang sangat penting sekali. Iya, karena dengan mempelajari sejarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak hal yang kita akan dapat. Kita akan mengetahui bagaimana itu kekafiran dan kesyirikan serta kemunafikan dan bid'ah. Hanya mempelajari sirah Rasul, sejarah Rasul. Karena dengan mempelajari kehidupan Rasul sehari-harinya, dari beliau lahir bahkan, dengan mengetahui dari sejarah lahirnya kita bisa tahu bahwa ini orang memang harus kita percayai. Apalagi setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kita akan tahu bagaimana hakikatnya itu yang namanya kekafiran, kesyirikan, bid'ah, serta khurafat. Dengan mempelajari sirah Rasul, apalagi kita kalau penuntut ilmu, orang yang mau berdakwah, ini harus mempelajari sirah Rasul. Kita tidak bisa tidur kalau tidak belajar. Karena kenapa? Dengan mempelajari sirah Rasul, kita akan mengetahui bagaimana tahap dalam berdakwah, tahap dalam menyampaikan ilmu kepada orang. Karena Nabi SAW diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala syariat yang mulia ini bertahap. Dari situ kita bisa tahu gimana cara kita menyampaikan sesuatu. Bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu. Dan juga mempelajari sirah sejarah Nabi kita Muhammad SAW, kita akan mempelajari keimanan yang sebenarnya. Kita akan mempelajari akidah yang benar. Karena Nabi SAW mengajarkan kepada kita keyakinan yang benar dan memperingatkan kita keyakinan yang tidak benar. Iya, makanya kajian ini karena begini pentingnya, ini bukan khusus perempuan. Ini umum, semua orang harus mempelajarinya. Setiap dari kita tidak ada yang bilang, saya tidak butuh itu pelajaran. Karena dengan mempelajari ini kita belajar tentang keimanan. Kita mempelajari bagaimana akidah yang benar. Kita juga bisa melihat nanti bagaimana agungnya ini Islam dan bagaimana kuatnya ini Islam. Dengan mempelajari sirah. Nanti antum bisa lihat nanti insya Allah. Bagaimana nanti ketika ada pembahasan peperangan. Nanti kita akan disebutkan. Bagaimana saat perang Badar apa yang terjadi. Berapa pasukan kaum muslimin. Dan berapa pasukan lawannya. Dengan itu nanti kita bisa lihat. Ini Islam sungguh agung. Dan sungguh kuat. Iya. Dengan mempelajari sirah. Kita bisa mengetahui bagaimana memperbaiki orang. Apakah itu pemerintahnya, orang terpandangnya atau masyarakat biasa. Kita bisa tahu bagaimana cara yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bagaimana cara yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dengan mempelajari sirah, kita akan mengetahui bagaimana wasiat-wasiat Rasulullah SAW terhadap setiap muslim dan muslimah di setiap tempat dan di setiap waktu. Kita akan tahu itu. Iya, dengan mempelajari sirah, kita nanti akan mengetahui bagaimana cara hidup yang benar secara perorangan atau masyarakat yang islami. Dengan mempelajari sirah, kita bisa kenal dan bisa tahu sebab turunnya sebuah ayat dan sebab
keluarnya sebuah hadis. Itu fungsinya. Kita bisa tahu. Akhirnya nanti kita bisa ambil hukum dari ayat itu. Oh ternyata kalau ada masalah saya seperti itu. Karena kan masalah manusia itu berulang. Kalau saya punya masalah seperti itu. Maka begini hukumnya, ini ayatnya, ini haditsnya. Kita bisa tahu. Dengan mempelajari sirah. Dan dengan mempelajari sirah. Dari sirah Nabi SAW. Kita bisa mengetahui mukjizat yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tambah yakin kita. Makanya kita bisa mempraktekkan hadis tadi itu yang saya sebutkan. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai miwalidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang dari kalian. Sampai dia jadikan orang yang paling dia cintai. Melebihi orang tuanya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Dengan nanti kita baca bagaimana itu sejarah mukjizat Nabi SAW. Bagaimana beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kecil. Dari kecil. Sampai belum meninggalkan dunia. Sampai menerima wahyu dan meninggal. Kita akan disebutkan itu. Makanya ini mempelajari sirah. Itu hal yang sangat penting. Apalagi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad kana fi qisasihim ibrah li ulil albab. Sungguh telah ada dalam kisah-kisah mereka itu pelajaran bagi yang memiliki hati. Ada pelajaran. Kita bisa mempelajari bagaimana menjalankan hidup. Karena Nabi kita Muhammad SAW bukan hanya berada dalam kebahagiaan. Bukan. Ada juga kesusahannya. Dari situ kita bisa mengetahui nanti bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam hidup. Dan banyak lagi faedah yang disebutkan oleh para ulama kita di pembahasan faedah mempelajari sirah sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan paling terakhir di antara yang disebutkan oleh para ulama, dengan belajar sirah itu akan mengingatkan kita daruratnya itu. Belajar sirah. Hal darurat. Belajar sirah itu darurat. Tidak bisa kita tinggalkan. Tidak bisa kita tinggalkan. Itu hal yang darurat. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Nanti. Dan banyak lagi faedah lain. Iya. Dari faedah mempelajari ilmu yang sangat mulia ini. Ilmu yang sangat mulia ini. Ini yang sedikit faedah mempelajari sirah. Disebutkan ya oleh Syekh Muhammad Mulla Faik Asy-Syahruzuri. Beliau mengumpulkan sebuah kitab Sirah Nabawiyah di bawah naungan Quran dan Sunnah. Di bawah naungan Quran dan Sunnah tentang pentingnya mempelajari ilmu yang satu ini. Sirahnya, sejarahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mempelajari sirah ini kita akan belajar buku ringkas, buku pendek. Terkait dengan sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai dari lahir sampai sakit dan meninggal. Sampai sakit dan meninggal. Kitab yang kita maksud adalah ya Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil al-bariyah. Kitab ya 100 bait syair dalam menyebutkan keadaan sejarah manusia terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Al-Allamah Abul Hasan Ali ibn Abil Izz Al-Adzra'i Ad-Dimashqi Al-Hanafi. Beliau tulis sejarah ringkas Nabi SAW dari lahir sampai meninggal dalam bentuk nazm, dalam bentuk bait syair. Ada 100 bait syair
di tulisan ini terdiri dari 3 bagian, 2 bait syair pembuka, kemudian 2 bait syair penutup. Sisanya sejarah dari Nabi kita Muhammad SAW. Berarti sekitar berapa yang belum bahas sirah Nabi? 100 kurang 4. Berarti berapa? 96 bait syair. 96 bait syair. Karena ini adalah tentang sirah, maka pada pertemuan ini kita harus tahu dulu sirah, sejarah dari penulisnya. Jangan sampai nanti kita membahas ke dalam dan kita tidak tahu siapa penulis dari kitab ini. Kita akan menyebutkan sedikit tentang namanya, tahun lahirnya, tahun wafatnya, guru-gurunya, serta karya ilmiahnya. Beliau dikenal dengan Ibnu Abil Izz. Dikenal dengan Ibnu Abil Izz. Nama beliau disebutkan adalah beliau adalah Al-Allamah Al-Faqih Al-Qadhi. Ulama besar, ahli fikih, beliau adalah qadhi. Juga berkedudukan sebagai orang yang menetapkan hukum di peradilan. Iya, di peradilan. Karena nanti kita akan tahu beliau jadi hakim di Mesir dan kita akan tahu sebentar di kedudukannya. Nama beliau adalah Ali namanya. Kunyannya Abul Hasan. Kunyannya Abul Hasan. Gelarnya Sadruddin. Jadi beliau Ali, Abul Hasan Ali Sadruddin. Ibnu Alaiddin Ali Ibnu Syamsuddin. Abi Abdillah Muhammad Ibnu Syarafuddin Abil Barakat Muhammad Ibnu Izzuddin Abil Izz. Jadi beliau Ibnu Abil Izz itu bukan nama ayahnya. Abil Izz bukan nama ayahnya, bukan kakeknya, tapi ke atas. Beliau disandarkan kepada kakek-kakek buyutnya. Iya, Ibnu Abil Izz. Padahal nama ayah beliau adalah Ali juga. Jadi nama beliau dan nama ayahnya sama. Nama beliau ya dan nama ayahnya sama. Nama beliau adalah Ali Abul Hasan. Kemudian nama ayahnya Ali. Iya. Ibnu Muhammad. Ibnu Muhammad. Ibnu Izzuddin Abil Izz. Saleh Ibnu Abil Izz. Ibnu Wahib. Ibnu Atha. Ibnu Jubair. Ibnu Jabir. Ibnu Wahab. Al-Adra'i. Asalnya Ad-Dimashqi. Beliau kotanya, asal negaranya Damaskus. Iya, kota besar dari ibu kota negeri Suriah. Yang mana beliau lahir di Adra. Ini nama dulunya. Adapun nama sekarangnya adalah Dar'a. Nama sekarangnya Dar'a. Dar'a ini dia ke arah utara dari negeri kota Damaskus sekitar 100 kilo jaraknya dari kota Damaskus. Beliau lahir di daerah ini asalnya. Beliau lahir di daerah ini, Ad-Dra'i. Sekarang namanya ya salah satu dari kabupaten ya dari Damaskus, Dar'a. Dar'a kalau namanya sekarang. Namanya sekarang. Dan beliau terkenal dengan Ibnu Abil Izz
Al-Hanafi. Nah, ini nanti menggambarkan madhabnya. Madhab beliau secara fikih adalah madhab Imam Abu Hanifah. Ya, di atas madhab. Ya, kakek-kakeknya semua juga, ayahnya bahkan Hanafi. Hanafi. Pengikut madhab Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau lahir di bulan Dzulhijjah tanggal 22. Tanggal 22 bulan Dzulhijjah tahun 731 Hijriah. Ini penulisnya. Beliau lahir, saya ulangi, penulisnya ini Ibn Abil Izz. Beliau lahir tanggal 22 Dzulhijjah tahun 731 Hijriah. Tahun ya 731 Hijriah. 31 Hijriah. Dan beliau ini memiliki banyak guru tentunya. Di antaranya ayahnya sendiri. Itu guru pertamanya dan disitulah beliau mengambil banyak madhab. Fikih madhab Hanafi. Ayahnya Al-Qadhi Ali ibn Abil Izz Al-Hanafi. Ayahnya meninggal tahun 746 Hijriah. Ayahnya meninggalnya ya. Tadi putranya ini lahir kapan tadi? 731. 731. Ayahnya meninggal di tahun 746. Berarti belum masih berapa umurnya? 15 tahun. Umurnya meninggal ayahnya. Meninggal ayahnya. Tapi beliau sudah berilmu. Nanti kita bisa lihat kapan dia mulai mengajar. Ini Ibn Abil Izz. Jadi ayahnya meninggal tahun 746 Hijriah. Itu guru pertamanya. Ayahnya sendiri. Kemudian guru beliau juga adalah Al-Hafidh Ibnu Katsir. Tidak ada yang tidak kenal beliau. Ini muridnya ini. Ibn Abil Izz ini muridnya Ibnu Katsir. Pemilik tafsir Ibnu Katsir. Dan ahli sejarah juga. Ahli sejarah juga. Karena Ibnu Katsir punya karya besar dalam sejarah. Al-Bidayah dan Nihayah. Iya. Beliau tulis sejarah dari manusia pertama sampai orang di masanya. Sampai orang di masanya. Itu Ibnu Katsir. Iya. Ini guru beliau. Dan beliau telah sebutkan di bukunya Akidah Thahawiyah tentang gurunya ini. Ini guru beliau yang kedua. Kemudian yang ketiga, guru beliau yang ketiga adalah Al-Faqih, ahli fikih juga, Ibrahim ibn Ali ibn Ahmad Al-Hanafi, juga Ad-Dimashqi. Dia tentunya wafat tahun 758 Hijriah, gurunya ini. Beliau juga berguru, sebenarnya guru beliau juga Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Tapi beliau tidak sebutkan. Beliau ambil tulisannya juga dari Ibnul Qayyim. Tapi beliau tidak sebutkan disebabkan banyak ada murid dari Ibnul Qayyim tidak sebutkan kalau beliau gurunya. Kenapa? Karena sebab permusuhan orang terhadap Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala sampai masuk ke penjara itu. Sehingga banyak murid-muridnya tidak menyandarkan dengan terang-terangan kalau itu adalah gurunya. Karena itu tadi, orang kalau disebutkan saya muridnya si fulan, biasanya mereka juga akan ikut dimusuhi. Ikut dimusuhi. Jadi beliau adalah muridnya Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Karena kan Ibn Taimiyah punya murid Ibnu Katsir. Karena Ibnu Katsir gurunya adalah Ibnu Taimiyah. Demikian pula Ibnul Qayyim. Gurunya siapa?
Ya kan? Gurunya Ibnu Taimiyah. Ini semua muridnya Ibnu Taimiyah ini. Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim, muridnya dari Ibnu Taimiyah. Belum belajar dari Ibnu Katsir, belum belajar dari Ibnu Qayyim. Cuman belum tidak sebutkan secara terang-terangan bahwa belum adalah muridnya. Karena permusuhan orang terhadap Ibnu Taimiyah. Permusuhan orang terhadap Ibnu Taimiyah. Padahal penukilan-penukilan beliau itu banyak dari ucapan dari Ibnu Qayyim gurunya. Rahimahullahu ta'ala. Adapun madhabnya, beliau rahimahullah tumbuh di atas madhab fikih Hanafi. Beliau tumbuh besar di atas madhab fikih Hanafi. Iya, tentunya karena memang ayahnya lah yang mentalkin beliau, mengajarkan beliau ini madhab Hanafi. Sampai beliau jadi ahli untuk menjadi qadhi dalam madhab Hanafi. Dalam madhab Hanafi. Adapun kedudukan jabatan yang pernah beliau duduki, beliau mengajar di sekolah. Beliau mengajar di sekolah yang tentunya sekolah orang Hanafiyah itu pada tahun 748. Waktu itu umurnya belum 17 tahun. Jadi umurnya belum 17 tahun beliau sudah jadi pengajar sekolah. Belum 17. Sudah menjadi pengajar sekolah. Ya 17 itu baru tamat SMA kalau kita. Kan begitu. Belum tamat, beliau sudah mengajar di sekolah. Ini menunjukkan ya kekuatan ilmu yang beliau miliki. Kekuatan ilmu yang beliau miliki. Kemudian beliau juga yang kedua mengajar juga di sekolah yang lain. Kalau tadi itu di sekolah yang bernama Qoimaroziyah Al-Hanafiyah. Juga beliau mengajar di sekolah Arukniyah Al-Hanafiyah pada tahun 777 Hijriah. Setelah itu beliau menjadi Qadha'ul Hanafiyah, beliau menjadi qadhinya orang-orang Hanafiyah di Damaskus, di negeri Syam, Suriah. Tentunya sudah menjadi qadha pada tahun 776 ya, Hijriah. Dan setelah itu beliau juga diangkat menjadi hakim di Mesir. Di Mesir pada tahun yang sama. Hanya saja beliau hanya mendudukinya cuman 2 bulan dan beliau minta udur. Ya, beliau minta udur untuk tidak bisa melanjutkannya dan beliau kembali lagi ke Damaskus. Kembali lagi ke Damaskus untuk mengajar dan khutbah saja. Tidak menjadi qadha. Tidak menjadi qadhi. Iya. Dan beliau memiliki tempat mengajar dan khutbah setelah itu. Setelah keluar dari di kedudukan tadi. Beliau ya banyak khutbah dan mengajar tentunya di banyak tempat. Tentunya di banyak tempat. Dan penulis ini rahimahullahu ta'ala Ibn Abil Izz memiliki banyak tulisan. Di antara tulisannya yang paling terkenal dan inilah yang secara turun-temurun ulama syarah tulis. Kita tidak tahu sudah berapa puluh kali dicetak. Ya sudah tidak terhitung lagi berapa kali dicetak. Itu kitab syarah Aqidatul Imam Abi Ja'far At-Tahawi. Syarah Aqidah Tahawiyah. Syarah Aqidah Tahawiyah. Itu tulisan yang paling terkenal dan paling luas manfaatnya. Paling luas manfaatnya. Beliau juga memiliki tulisan yang kedua At-Tambihu ala Mushkilatil Hidayah. Ya kitab Al-Hidayah. Termasuk kitab yang menjadi rujukan. Ya yang ditulis. Ya rujukan dalam madhab dan dalam buku-buku orang Hanafiyah. Ya yang ditulis oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Dan beliau juga menulis syarah Al-Qasidah Lamiyah fi tarikh
Khulafa'id Daulah Islamiyah. Beliau juga pernah ada tulisan syarah Qasidah Lamiyah terkait dengan sejarah khulafa, para khalifah dalam negeri Islam. Dan beliau juga punya tulisan yang berjudul Al-Ittiba' dan banyak juga tercetak. Beliau juga punya tulisan ya At-Tahdhib li Dhihnil Labib fil Alghaz Al-Fiqhiyah Al-Hanafiyah. Kemudian di antara tulisan beliau ini yang kita akan baca. Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah. Ini yang ada di hadapan kita, yang kita akan pelajari, yang kita akan dengarkan, dan kita akan mengkajinya di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Adapun wafatnya beliau rahimahullah, setelah semua tadi itu yang beliau lakukan, mengajar dari umur sebelum 17 tahun ya, dan beliau menduduki banyak kedudukan dan banyak tulisan, beliau wafat rahimahullahu taala pada tahun 792 Hijriah. Pada tahun 792 Hijriah. Yaitu beliau punya umur berapa? Tahun wafatnya 792 Hijriah. Sementara tahun lahirnya 731 Hijriah. Beliau berumur 61 tahun. Beliau berumur 61 tahun rahimahullahu ta'ala. Dan beliau dikuburkan tentunya di negeri Damaskus rahimahullahu ta'ala. Ini seputar penulis buku yang kita akan baca. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan kita yang akan datang, kita mulai masuk dalam bait yang beliau sebutkan insyaallah ta'ala. Mulai dari bait yang pertama. Alhamdulillahil qadimil bari. Thumma salatuhu alal muhtari. Insyaallah ta'ala. Kita berharap tentunya teman-teman semuanya bersemangat mempelajari ini, karena tentunya sangat penting untuk didengar, untuk dipelajari. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Ini untuk pertemuan awal, pertemuan pertama. Berikutnya kita akan sambung mulai masuk di pembahasan insyaallah ta'ala. Semoga apa yang kita dengar hari ini bisa menambah semangat kita untuk mengkaji kitab ini dan bisa istiqomah dan menyelesaikannya hingga akhir kitab. Alhamdulillah, kita tutup. Subhanaka wa hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.